Lu setuju nggak kalau misalkan STT itu tuh dibilang sebagai bengkel? Jadi dulu waktu SD aku tuh pernah mengalami satu hal yang buruk yang mengakibatkan aku tuh terlalu berani sama orang. But in this place gitu ya, kita tuh direparasinya dengan kasih gitu loh, yang gue seneng. Karena biar bagaimanapun ya gue udah sekarang udah seperti ini gitu. Salah gue di mana gitu? Gue nggak ngerasa gue salah gitu. 1, 2, 3, welcome to podcast Ruang Kaca. Oke, sahabat Ekumene, kalau di episode sebelumnya kita udah sapa kalian pakai bahasa apa ya? Latin nggak sih, Pim? Bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Nah, Oke. hari ini kita pilih bahasa apa? Kita mau pakai bahasa French. Oke, in 1, 2, 3. Bonjour, Bonjour, Ecumeners. Welcome back again with me, Keys and Sammy Iya, di podcast Ruang Kaca. Nah, Kay, di kesempatan kali ini kayaknya nggak asik banget kalau kita nggak ada tamu. Iya, Bener masa nggak ngobrol sih? sama lu lagi, Bener, bosen lah. ketemu mulu kita kan, Iya. Bang. Jadi gue punya, seperti biasa, gue ini punya keahlian lebih. Makanya tolong ya, habis ini tim kreatif ya, gue ini dikasih PR. kelebihan loh. Soalnya gue bisa memberikan sulap. Oke, Kalau kemarin kan udah tuh ya, hebat kan gue. Pertunjukan gue tuh udah internasional belum? betul banget. Gak usah lama-lama, mari. Tapi disclaimer teman-teman, kita nggak tahu nih kalau Kelvin melakukan sulapnya siapa yang datang. Yes. Ya, jadi tergantung dari jam doa Kelvin hari Bener. ini gimana. Tiba-tiba nanti yang muncul di sini Eh, John Legend. Iya. Wow. Wow. Kita nggak ada yang tahu nih, Bos. Iya benar. Oke. Tergantung pada sedotan ajaib saya. Oke. Oke, siap? Siap? Kamera 1 siap? Siap, Kamera siap, dua. siap. Oke. 1. Pim, pom. Saya dengan saya orang. Oke. Aku rasa udah pada tahu kali ya. Pede banget ya. Tapi balik lagi, kita nggak mungkin kan kalau lagi podcast kayak gini kita nggak minum. Benar. Seret Iya, kan? seret banget. Seret banget. Minuman kita apa hari ini Kelvin? Aduh, mau gue kasih tunjuk. Sponsor Mau nggak? banget. Tolong ya, abis ini disponsor ya, tolong ya nih owner, CEO dan lain sebagainya, sponsor Oke. kami, dukung. Siap? Siap. Set, menyelam. Apa itu? Tada! Oke. Tolong guys. Dar. Kopi masa kini. Yes. Gak kedengeran gak juga. Kopi masa kini, kopinya anak muda. Iya. Ini sponsorin nggak? Iya. Episode 5. Udah episode 3, tolong ya kepada pemilik Celestial Coffee yang ada di lantai 3. Iya. Lantai 3? Siapa? 2. Kayaknya Angel kenal ya? Kayaknya kamu kenal deh, tolong ya. Iya. Tolong nggak, abis ini kami disponsori, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke. Udah ada kopi, tanahnya udah nyaman untuk kita ngobrol. Betul. Bener kan Dan ini sih? kenapa kependekan ya kursinya nih? Oh, Gua. gue turunin ya. Iya, jelas nih. Oke, nah gitu. Bener. Oke. Atau jangan-jangan kita lepas aja nih. Iya. Soalnya pegang aja. Oke. Sebenarnya kita bingung sih, kenapa Sabar sih? dulu, kenalan dulu. Mungkin di STT lu terkenal nih, ya kan? Tapi di podcast kita yang keren banget ini mungkin yang nonton belum kenal semua, terus kayak udah wondering siapa sih Cici berkacamata ini. Oke, Cici boleh. ya udah kelihatan. Introduce Cici. dulu dong. Yang biasanya soalnya ketahuannya cuma di ini apa iklannya Aduh. CHS. Iya, Jangan gitu dong. di brosur ya. Boleh kenalin dulu deh dirinya. Oke. Aku lihat sini aja ya. Mau lihat yang mana aja bebas, Iya. Bang. Oke. Belakang juga boleh. Heeh. Lihat masa lalu gitu kan Aduh, contohnya. takut banget. Nah, oke guys, jadi perkenalkan nama aku Angel Gabriela Janesa. Biasa dipanggil Angel. Angel. Ada nadanya nggak tuh manggil? Ada. Gimana tuh? Angel. Angel. Oh iya. Jadi Angel. Iya. Oke. Oke. Berarti sampai episode ini berakhir kita manggilnya Angel. Yes. Angel. Oke. Bibirnya juga ya? Angel. 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 Oke. Umur berapa Angel? 20 guys. Oh, still 20 young tahun ya.
Ya. Sejauh ini dia adalah narasumber kita yang paling Termuda. muda. Benar banget. Jadi kalau biasanya kita undang tuh yang udah expertnya gitu. Kita mau Maksudnya apa nih? Nah, kita mau dengar hari ini suara-suara dari pejuang kayak kita yang Benar. masih Pejuang mahasiswa. sejati. Iya. Yes. Nah, jadi karena biasanya kita undang-undangnya tuh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sekarang kita mau transisi nih guys. Kita mau coba melihat dari sudut pandang gimana sih mahasiswa yang berkuliah di STT, kehidupan sehari-harinya itu seperti apa Iya, sih? apakah membaca Alkitab setiap waktu? Waduh. Ya kan? Doa 30 Apakah menit. alarmnya doa ini Bapak kami? Wow, Ya kan? Saya tahu. bener banget. Kita pengen tahu Kita nih. mau lihat dari perspektif mahasiswanya. Betul. Benar banget. Nah, kita panggil, by the way, Angel ini punya background, dia sebagai ketua senat. Periode 2024-2025. Wow. Dan baru saja Gokil. dilantik. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah gak sih? Box. Congrats ini. ya Iya. buat terpilihnya sebagai ketua senat Terima mahasiswa. kasih. Bebannya berat banget soalnya kan. Betul sekali. Iya. Nah, itu Wow. boleh dilimpahkan ya. Di sini ini safe zone, ini safe Betul, zone. Bisa ya? Benar, Ini benar. nggak bakal di-upload, nggak bakal. Gak bakal. Di-upload dong. Iya, Oke. oke. Nah, balik lagi karena kita mahasiswa, Mm-mm. karena kita berkuliah juga di STT dan emang ya penuh dengan keribetan, penuh dengan kesibukan kita. Nah, coba deh. Aku pernah denger, ini lu setuju nggak setuju sih, tapi lihat dari perspektif lu aja ya. Oke. Lu setuju nggak kalau misalkan STT itu tuh dibilang sebagai bengkel? Jadi tempat anak-anak itu mengalami perubahan yang awalnya mungkin dia agak nakal, sekarang jadi makin nakal, nggak bercanda, bercanda, nakal, habis itu jadi baik. Lu setuju atau nggak? Setuju. Setuju. Kenapa sih lu bisa setuju dengan pernyataan itu? Ya, karena gini ya guys. Namanya orang pasti punya sifat yang berbeda-beda dong. Kadang mereka punya masa lalu yang buruk, bener nggak? Ya kan, punya masa lalu yang buruk. Tiba di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengubah perilaku anak gitu. Jadi kalau misalnya ada statement kalau misalnya STT itu adalah bengkel, aku setuju. Kenapa? Karena STT itu merupakan pusat di mana seseorang bisa bertumbuh di dalam Tuhan kayak gitu kan. Jadi untuk apa atau gunanya STT itu apa ketika orang masuk tapi tidak punya perubahan gitu kan. Yang namanya bengkel, kalau kita tahu kan bengkel itu pastinya tempat perbaikan gitu kan. Benar, Kalau motor benar. rusak, mobil rusak, pasti ke bengkel gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita, Bro. Jadi kalau misalnya kita kan pasti punya masa lalu yang kelam. Kita pasti punya masa lalu yang nggak enak gitu kan. Tapi kita pasti mau dibentuk, mau dirubah. Makanya kita bisa ada di sekolah, di STT, Sekolah Tinggi Teologi gitu kan. Untuk apa? Untuk merubah sikap kita. Jadi apa yang udah kita pelajari, apa yang kita terima, spirit transfer gitu kan ke dalam diri kita bisa mengaplikasikan itu. Makanya nggak jarang kalau misalnya orang yang benar-benar mau berubah itu akan terlihat di situ. Wow. Amazing. Coba Wow. deh. Tapi nih, gue penasaran sih. Iya. Kalau bengkel tuh kan, lo setuju nggak kalau sebenarnya nggak semua orang yang masuk ke bengkel ini ya, which STT, itu adalah orang-orang yang rusak. Ngerti nggak? Mungkin ada juga orang-orang yang berangkat dari perilaku mereka yang baik aja. Jadi kalau mereka masuk ke bengkel, mungkin mereka butuhnya bukan reparasi tapi modification ya nggak? Kayak Oh, kalau iya, kita benar. lihat mobil-mobil Setuju. sekarang udah Iya. bagus, entah ditambahin apa lah, plate-nya Iya, dan lain-lain. modif ya, jatuhnya ya. Dimodifikasi. Sebenarnya masuk STT itu menariknya itu ya nggak sih, Jel? Iya, Kayak betul. lo bukan cuma dibenerin, tapi Dibenerin. when you are already good, Dipercantik, iya Iya, dipercantik ya kan? benar. dibikin perfect lagi. Benar. Jadi Nah, apa yang kurang-kurang dipoles. Betul. Setuju. Nah, tapi nggak jarang juga kan kalau misalkan ternyata memang stigma tentang bengkel ini tuh tetap ada di mata Iya, masyarakat umum. Yes. Tapi lu setuju dengan pernyataan itu ya? Setuju. Setuju loh dia. Benar. Pakai banget ya. Banget. Ada Z-nya ya. Iya, banget. Banget. Gitu. Coba lu sendiri gimana sih sebenarnya Kisya? Gimana gua? Lu karena kan gue denger ini dan gue lumayan setuju karena gue ngelihat langsung ya, maksudnya oh ya banyak juga ternyata yang memang akhirnya setelah lulus baru mengalami perubahan dan perjumpaan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Lu sendiri gimana? Mungkin kan karena perspektif yang lebih tua. Oke.
Suhu. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Kalau menurut gue ya, gue setuju tadi. Cuman mungkin gue lihatnya lebih helicopter view ya. Yang tadi gue bilang, gue lebih setuju kalau yang masuk STT mereka bisa berangkat dari dua sisi. Ada mereka yang emang butuh reparasi dan mereka yang butuh modification, ya kan? Gue bisa bilang misalnya kayak Angel, mungkin dia cuma butuh modifikasi aja, gitu. Maksudnya pembentukan dia udah di SMA gitu misalnya. Kayak misalnya orang-orang seperti itu yang mereka udah hidup dengan baik dan lain-lain, nggak apa-apa juga untuk masuk STT kan, dan nggak akan berhenti jadi orang yang gitu aja karena tadi mobil yang bagus aja bisa dimodif ya kan. Jadi ya mobil yang bagus aja udah bisa dimodif, dan anak-anak yang baik tadi masuk ke STT keluar pasti lebih, menurut gue ya, lebih keren lagi sih. Iya, bener sih, bener-bener. Nah, coba dari semua itu lo mau bahas tentang apa lagi sih? Gue langsung aja. Apa Kalau tadi tuh? kita bilang yang masuk ke bengkel itu kan perlu dibenerin ya. Benar. Which berarti ada hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Benar. Nah, gimana Angel ya, as a mahasiswa nih, itu nakal nggak sih menurut lo? Menurut lo? Nakal pasti. Seru dong. Yeay. Kalau nakal gimana? Nice. Oke. Coba boleh nggak di-sharein kenakalan-kenakalan yang mungkin lu pernah lakuin gitu, dan sekarang udah direparasi dong sama STT ini. Benar. Di semester kan kita udah di semester yang lumayan tua ya. Nah, maksudnya ini kenakalan sebelum masuk STT atau waktu di Ya STT-nya? di awal masuk, Iya. terus abis itu sekarang udah sampai semester sekian baru ada perubahan. Benar. Ayo, Coba. ayo dikeluarin aja nggak apa-apa. Karena kalau Kezia nakal guys. Ini sambil telepon Pak Alvin. Kezia lumayan nakal soalnya. Jadi Makasih, Gavin. Sama-sama, Kisya. gimana ya? Kenakalan yang aku bikin ya, Iya. guys. Sebenarnya aku tuh bukan, ini jujur-jujuran aja ya. Jangan bohong. Nggak boleh Ini bohong. bohong-bohongan ya guys. Jadi tuh aku bukan orang yang suka pakai baju terlalu formal. Kalau itu kayaknya Sama. Oke, kita buat grup ya sekarang. Nanti formal-formal. formal club. Oke. Iya. Jadi kan peraturannya di tempat ini gitu kan, kita harus pakai kemeja, harus pakai ya celananya yang gelap-gelap gitu. Memang nggak ada peraturan sih Bahan, mesti pakai hitam gitu kan. Iya. Memang nggak ada gitu. Cuman ya pokoknya gelap dan bahan gitu. Iya benar. Dulu aku waktu masuk baru semester 1, aku paling sering gitu ya pakai celana. Ya sebenarnya suka-suka aku aja pakai celana putih. Yang penting kain kan, dan emang nggak ada peraturannya gitu. Maksudnya nggak ada peraturan harus hitam gitu, nggak ada. Jadi pakai celana putih. Ya, sebelah putih, sebelah pink. Gue cerah banget lah. Iya, berwarna. Ngeliat Angel dari jauh tuh buset. Wah, ini pasti Angel nih, ini pasti Angel. Langsung dikenal gitu ya. Terus? Apa ya? Pakai kadang, you tahu nggak sih kaos yang berkerah? Iya. Nah, gue pernah pakai itu guys. Iya, gue pernah. Karena saking Gua juga nggak pernah sukanya beli gitu. Iya. Retweet saking nggak sukanya. Iya, benar-benar. saking nggak sukanya terlalu pakai kemeja, karena aku bukan orang yang suka pakai kemeja. Nah, terus habis itu pokoknya kalau dia pakai kemeja pasti aku selipin pakai apa ya? Pakai tank top dalaman gitu, kalau nggak kaos kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Jel, kenakalannya. sebelumnya gue mau kasih tau kalau ini terhubung dengan Pak Sugeng. Aduh maaf. Bercanda. Jadi gini keterus. Aduh takut banget. Bercanda. Tapi itu dulu guys. Itu dulu. Ya, kalau sekarang tuh udah Bertobat. Hati ya. Soalnya kalau nggak bisa ujian skripsi habis ini. takut banget. Oke. Iya. Lanjut. Nah, tapi menurut gue kenakalan lu itu masih kenakalan yang wajar. Masih kurang nakal. Masih kurang nakal nih kakak. Coba deh. Selain itu ada nggak sih yang emang nakal banget ya gitu? Sebenarnya kalau nakal banget sih dibilang enggak ya. Tapi kalau berbicara mengenai masa lalu, SD aku nakal. Wow. Ngapain tuh? Emang boleh deh? Boleh aja. Nah, ini guru SMP-nya nggak main YouTube kok. Iya. Jadi dulu waktu SD aku tuh pernah mengalami satu hal yang buruk yang mengakibatkan aku tuh terlalu berani sama orang. Wow. Iya, saking berani. Oke, gue tahu ini deh. Ayo coba record lagi. Saking berani sama orang, jadi aku enggak takut untuk Ini
mengasihi dengan Pancu. mengasihi dengan Pak. ya gitu. Oke. Iya, dulu kayak gitu. Ya. Maksudnya aku nggak bisa diganggu. Dalam arti tuh kalau lu iseng sama gua gitu kan. Maksudnya kalau lu bikin gua marah, ya lu harus terima akibatnya gitu. Wow. Iya. Dan itu terbawa sampai kelas 7 SMP. Wow. SMA maksudnya. 7 SMA. SMA enggak sih? Baru dong. SMA. 10 dong. 10 ya? 10 ya, 10 SMA. Ya tahu dong. Ya. Jadi disclaimer aja guys. Jadi gue itu SMA-nya satu SMA sama dia. Bener, Iya. Angel ini temen gue dari SMA. Iya. Boleh Jadi kalau- dibocorin nggak apa tuh? Wow. Gue bukan ya. Bener. Tapi ya, kayak biar lo tahu ya, sebenarnya kalau lulus dari sini gue bisa sampai 7 tahun lo temenan sama dia. Wow. Oh, Lama bestie juga ya. gue sama dia. Bestie banget. Tapi guys, kalau kalian mau tahu Angel adalah kebiasaan buruknya. Jangan dibocorin please. Kalian mau tahu apa? apa tuh? Silent treatment. Oh, Guys, kalian tahu kalau dia udah kesel sama orang, dia tidak akan menjawab apapun. oke. Ada manusia di depan dia pun akan lewat selewat-lewatnya tanpa memperdulikan. Itu Angel. Nice. Nice. Karena Aquarius. Nice. Aquarius geng banget. Wow. Guys, kalau kalian chat hari ini baru dibalas 3 minggu kemudian. Terima kasih. Iya kalau misalnya kalau Calvin ya aku sering gituin sih guys. 3 minggu ya soalnya. Oke. Oke deh. Jadi Tapi Kay, balik lagi nih. Kalau mungkin lu pernah nggak, lu sendiri deh, lu pernah ngelakuin kenakalan nggak? ini pertanyaan Nakal. sulit ya. Jawab aja Cewek nakal. Iya. Kalau gue mungkin ya, kalau tadi mungkin Angel itu adalah mobil yang cuma butuh modifikasi. Modifikasi. Mobil Iya kan? Nah kalau gue tuh kayaknya butuh banyak reparasi. Oh, wow. Karena gue masuk di STT, which umur gue nggak muda lagi kan. Nah jadi gue 34 tuh ya kemarin. 34, 90 sih gue. Aduh, takut banget. Ya oke. Jadi gue emang cukup nakal. Wow. Ya, cukup nakalnya itu kalau ada peraturan, nah gue tuh kayak pingin tahu emang konsekuensinya apa sih? Iya. Gitu. Penasaran. Dan soalnya kebiasaannya dia gitu guys. Jadi nanti pasti dia ngelakuin itu sampai akhirnya tahu, oh ini. Iya, dan tapi disclaimer gue kalau dihukum tuh kayak oke, nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Dia tidak menolak hukuman guys, by the way. Emang agak aneh orangnya. Gitu ya. Tidak, ini aneh banget. Bukan agak aneh, tapi anehnya keterlaluan. Oke. Jadi dia cari tahu. Nice. Nice. Nah di sinilah gue banyak belajar gitu loh. Kalau biasanya kita ngelakuin pelanggaran ya, yang gue tahu di tempat lain, lo akan dapat konsekuensi, which itu akan ya kind of hard gitu kan. Kayak mungkin lo akan dapat hukuman, cacian, maki. But in this place gitu ya, kita tuh direparasinya dengan kasih gitu loh, yang gue seneng. Benar. Jadi kadang-kadang agak ngelakuin kesalahan biar disayang gitu loh, ngerti gak? Yes. Iya karena emang tempat ini tuh source of love menurut gue. Benar. Kita sekalian promosi nggak sih? Yuk, Iya. masuk STT. Ya, Mungkin kalian bingung. Flyer tolong. Langsung ya. Jadi Di media boleh flyer, flyernya. muncul dari sini, yang ngomongnya muncul dari sini nih. Iya, pakai buat asam-asam. teman-teman yang masih SMA dan mau masuk ke perguruan tinggi, bingung mau masuk kemana, yuk join sama kita di STT Kemenai Jakarta. Asik. Karena di sini tempatnya anak muda keren-keren banget. Kita bisa Ya lu lihat kita aja lah. bisa berekspresi. Kita kan keren banget soalnya. Iya. Kita Oke, bisa oke. berekspresi, guys. Siap. Oke. Nah, balik lagi nih, Jel. Kalau tadi kita udah bahas tentang kenakalan, ketika nih gue kan tahu ya sekarang lu menjadi apa namanya dia? Ketua Senat. Youngs. Ketua Senat pasti bebannya banyak banget. Iya. Ya. Tuntutannya banyak banget dong. Betul. Harus seperti sempurna seperti Kelvin. Youngs. Oh, bukan. Bercanda. Tapi maksudnya kan pasti ada orang pengennya lu sempurna banget ya. Iya dong. Teladan. Which Teladan, kalau benar, nggak bisa benar. dicontoh Wow. gimana? Nah, coba kalau di sisi lain, lu harus jadi contoh sebagai ketua senat. Nah, gimana ketika lu jadi ketua senat tapi lu lagi capek-capeknya, tapi lu dituntut untuk saat ini dong, jadi sempurna dong, harus baik-baik dong, jadi manusia yang Jangan gitu. nakal dong. Kamu Iya. kan teladan. Gak boleh jutek-jutek dong di depan anak-anak gitu. Wow. Yes. Kamu panutan loh, Angel. Terima kasih. Jadi tipe jalan tuh panutan. Kalau gue jadi lu, gue jawabnya gini. Nice. Oke. Nice. Makasih. Makasih. Nah, gimana? Berat sih guys. Ini hal yang aku bener-bener pelajari dan ya harus aku pelajari sih sebenarnya. Karena kan balik lagi, saya hanya manusia biasa ya saudara ya. Manusia biasa yang masih 20 tahun nih, masih belajar banyak gitu kan. Tapi di satu sisi makin
apa ya, makin kesini itu tuh tuntutannya berat banget gitu. Bener. Kayak ya di posisi aku yang sekarang, mungkin teman-teman beberapa yang kenal aku sepertinya ya, kalau misal di luar STT Ekumene kan pasti nggak tahu gitu kan. Nah kalau orang-orang yang di STT Ekumene pasti mereka tahu aku seperti apa gitu, posisi aku seperti apa, apalagi sekarang aku jadi ketua senat gitu kan. Yes. Yang dimana orang-orang bakal menilai terus gitu, seperti judul yang ada di sini, ruang kaca. Yes. Jadi gue dikelilingin kaca-kaca gitu, dan mata-mata yang hal apapun yang gue lakuin itu pasti langsung di notice gitu. Benar. Jadi untuk apa ya, untuk berbuat sepatutnya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu sulit. Karena kan ya namanya juga manusia, kadang pasti ada keceplosannya atau ada menyimpangnya atau ya melakukan kesalahan yang bisa dibilang wajar gitu kan. Dan itu sulit guys, bener-bener sulit, karena kan tuntutannya gede banget gitu kan, kayak lu mesti A, B, C, D. Tapi aku bersyukur dari situ atau dari sini aku tuh seperti dipaksa untuk bener gitu, hidup bener. Tapi di sisi lain, walaupun aku ngerasa aku dipaksa dan aku terkadang hampir yang kayak aduh Tuhan, ini gue mesti gimana kayak gitu, gue capek, gue tuh nggak bisa kayak gini gitu. Tapi di satu sisi ketika gue berhasil melewatinya, gue merasa bersyukur karena gue pernah diperhadapkan dengan situasi ini gitu, dan gue bisa belajar banyak. Oh kalau misal kayak gini, gue tuh mesti kayak gini loh Angel, lu tuh mesti kayak gini loh Angel. Nah nanti next time waktu gue menghadapi hal yang sama, gue lebih plong lagi, maksudnya lebih santai, relax lagi kayak gitu loh. Dan kalau misal ada teman-teman, ya kan biasa gue sering dijadiin tempat curhat ya. Yes. Oh, jadi teman-teman, nomor di bawah ini nomor Angel ya. Iya, nomor ini Yang butuh tempat curhat. pengaduan mahasiswa kedua itu udah Angel sekarang. Benar. Ya, jadi kan kadang ada teman-teman yang cerita gitu Benar. masalah mereka, dan nggak kebetulan juga gue pernah mengalami itu. Jadi gue bisa relate sharing, ya. jadi gue bisa sharing dengan apa yang gue rasain dan apa yang udah gue lakuin, dan ternyata ini ngefeknya gede banget kayak gitu. Okay. Jadi ya itu, di satu sisi memang berat dengan tuntutan yang ada gitu. agak belibet, it's Susah, okay. gitu. Di sisi lain memang tuntutannya berat dan emang agak susah, tapi di sisi lain aku bersyukur karena lewat tuntutan ini aku semakin terpaksa untuk terus berubah menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Wow. Nice. Tapi lu sebenarnya expect gak sih bakal ditunjuk jadi ketua senat? Oh, pakai enggak. Lu expect-nya Kelvin ya? Sebenarnya saya tidak ada pemikiran untuk menjadi senat maupun ketua senat. Cuman ketua Kleamor. Ya. Kleamor apa tuh? Kleamor itu komunitasnya untuk anak-anak pak di tempat ini guys. Jadi kalau kalian masuk STT Ekumene, jangan lupa masuk PAK. Yes, karena PAK itu dia punya Kleamor yang juga punya aktivitas yang keren-keren. Yes, terus betul. juga ada Iktus untuk teologi. Jadi buat yang masuk teologi nggak bingung, Sekalian kita punya promosi. teologi. And then ada apa lagi ya? Ada Kreago Yes. untuk anak-anak Konpas. Iya. Sama Jadi kasih tahu biar mereka Oh penasaran. iya. Oh bener banget, bener. Masuk dulu deh gitu. Langsung ya, brosur. Langsung browser ya. Brosur. Yuk langsung aja, jangan bimbang lagi, jangan pusing-pusing, masuk Ekumene. Iya, selagi ketua senatnya masih Angel. Waduh. Ya udah lewat sih. Bener. Iyalah. Oke. Menarik ya. Maksud gua ternyata jabatan baru yang lu terima bukan cuma membawa beban gitu, tapi bawa transisi juga di hidup lu, kayak cara lu menghadapi masalah, merespon itu, semuanya ada transisinya gitu, dari kebiasaan lo yang lama, tadi lu bilang kan biasanya lu ngelakuinnya kayak gini, lu responnya gini, tapi sekarang udah bertransisi ke respon yang baru, which itu berguna banget buat teman-teman yang tadi curhat ke lu atau Wow. even ke diri lu sendiri kan. Bener. Yes. Nah, kalau lu udah ngalamin itu, berarti kan ada ngalamin ternyata transisi kan. Nah, jadi gue mau tahu dong, sebelum lu menjadi ketua senat sekarang, ada perbedaan kan? Iya banyak. Banyak banget ya. Iya. Banget. Dulunya masih brutal, sekarang kayak Oke. makin brutal. Termasuk tidak. semakin sering terlihat memakai almet ya. Yes. Sangat mencintai Ekumene. Ekumene, makanya Ekumeners. Gue pakai nemtek. Wow. Tadi kebetulan Tadi gue nemteknya mana? suruh lepas. Oke. Orangnya kreatif
name tag saya tolong kalau nggak gantung di sini. Ya, besok nggak lupa. Iya, Oke. betul. Nah, selama lu ngalamin transisi ini nih, perbedaan-perbedaan yang ada ya dari dulu mungkin nggak terlalu terkenal, makin dikenal 2 biji orang atau 2, 3, 4, Iya, 15 sekarang, sampai 400 orang, 700 Waduh, manusia. wow. Gimana? Ngalamin perbedaan itu gimana sih lu? Rasanya gimana? Berat. Jujur li berat. Ada Tapi seneng kan nggak seberat badan gua nggak? Wow. Iya, soalnya Wow. wow. Karena gini, biasanya orang kalau terkenal ya, itu kan ada Privilege. Iya, privilege-nya juga ada, kita nggak bisa bohong ya kan. Dan gue pengen tahu lu tuh punya perasaan lebih kemana? Ada senengnya lebih banyak kah, atau terbebannya lebih banyak? Or itu imbang gitu? Lu ngerasa, Atau lu harus jadi beban banget? atau cuma ini gue lihat sebagai beban doang nih? Atau lu bisa enjoy ternyata sama jabatan itu tadi? Gimana ya jawabnya? Kalau misalnya dibilang beban. Bebanku atas Jangan nyanyi, oke. Kalau misalnya dibilang beban ya beban pasti. Tapi di sisi lain juga gue selalu bawa enjoy. Karena Oke. biar bagaimanapun ya gue sekarang udah seperti ini kayak gitu. nggak bisa lu rubah juga Nggak soalnya bisa gue kan. rubah. Ya mungkin dia pengennya jadi ini kali. Transformer. Go Yang go pink. Power Ranger. Oke. Kamu jadi Power Gue Power Girl. Ranger. Iya, Gue menyelamatkan Power Ranger dunia. pink loh. Iya. Power Ranger pink gue. Oh siap. Kalau gue Power Ranger Puff. pink, Ranger merah. Nah, Lu Ranger apa? gue sih lebih ke Enggak, dia ininya Apa? musuhnya Power Ranger. Godzilla. Bener. Bener. Bukan gue yang ngomong ya. Nah tapi ya udahlah ya, kita kan life must go on ya. Yes, Kita harus benar. menikmati apa yang harusnya terjadi ya. Yes, Sudahlah betul. ya. Apa yang sudah ada ya dinikmati. Mati, Kan nggak betul. bisa kita Nggak bisa tarik lagi. Tapi gitu. gue penasaran gitu. Pasti ada privilege-nya dong. Karena ada lah. lu Ada. jadi istilahnya orang nomor 1 Yes. as a mahasiswa ya. Yes. Ya kan? Lu tuh menduduki tingkat tertinggi nih sebagai mahasiswa. Nah, privilege apa sih yang lo dapet sampai sejauh ini yang lo ngerasa oh ini bagus nih buat gua gitu. Iya, contohnya bisa belanja di Mbak Viva. Oke. Bisa Apa ya? Mungkin banyak hal yang bikin jadi lebih mudah kali ya. Misalnya mudahnya gimana ya bicaranya? Bilangnya maksudnya kayak mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita rubah. Misalnya apa ya? Ada sesuatu yang bisa kita kembangkan gitu untuk STT. Jadi kalau kita udah punya sebuah kedudukan seperti Iya, itu. suara lo tuh Didengar. lebih mudah begitu. Betul. Jadi misalnya STT ini bagusnya kalau ada ini nih gitu. Terus kita bisa sampaikan dan kadang bisa didengar juga dan seperti sekarang. Iya. Tapi ya sahabat Ekumene ya, salah satu privilege yang paling menonjol menurut gua, not only we can change Yes. the rules, Yes. tapi kita bisa ngerasain kita tuh jadi lebih disayang. Lu ngerasain ya sih, maksudnya karena lu tuh dikenal, Yes, lu betul. dikenal dekat, jadi tuh lu ngerasa lebih ke apa namanya? Dicintai. Kekeluargaannya tuh berasa banget di Disayang. sini. Setuju nggak? Dielus-elus. Setuju, gue udah bilang kan tadi. Oke. Ini ke tempat source of love gitu loh. Benar. Love. Karena jadinya semua dosen tuh jadinya bener-bener Sayang. sayang banget sama lu. Iya. Mereka menganggap lu sebagai anaknya mereka sendiri. Anak. Not only mahasiswa tapi juga jadi anak. Iya, anak. Keren banget. Tapi tadi gue belum bahas mengenai perubahan gue ya. Perubahan apa? Oh ya, perubahan Oh. sebelum Oh jadi iya bener ketua deh. senat dan sesudah. Iya, banyak guys. Coba kasih dua deh. Contoh. Karena kayak gue gak ngeliat perubahan itu. Canda. Wah. Coba Habis dua itu saya nih. terancam. Saya mau keluar dari tempat ini. Oke. Jadi satu aja kali ya biar nggak banyak Boleh, ya. boleh. Oke, Jadi boleh. dulu aku tuh Yang orangnya signifikan tapi ya. ini sangat signifikan pakai Oke, banget. oke. Ya. Ah, ya, sabar, Jadi sabar. gue tuh bukan gue tuh orang yang nggak bisa disenggol. Iya. Senggol baco ya? Senggol. Gini maksudnya. Senggol dong ya. Gak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, jadi gue bukan orang yang bisa disenggol. Jadi lu kalau nyenggol gue bisa balas itu. Terus kayak bam. Iya. Gitu. Gua Pancut, senggol. pancut. Pacut banget. TBL. Nah, Tapi sekarang makin tapi ditampol. sekarang Aduh. belum nyenggol aja. Kayak Kalau tas sekarang dong. lebih diem. Nah kalau dulu kan orang kalau misalnya kayak gini orang nyindir nih, gue bisa sindir depan orangnya gitu. Wow. Terus pokoknya gue paling kalau gue ngerasa gue nggak salah, gue bakal ngebela diri gue sampai kapanpun gitu. Jadi gue bisa ngelakuin apapun yang bisa ngebales 2 kali lipat dari yang lo udah lakuin ke gue. Wow. Itu dulu. Kayak Calvin tahu itu deh karena Yes guys. Sebenarnya gue ngelihat perubahannya dia lumayan signifikan sih. Jujur. Karena
Dia tuh dulu ya lumayan brutal. Iya, Brutal dan ya kalau bisa dibilang kayak galak banget. Mungkin orang-orang bisa bilangnya jadi perempuan kasar kali. Iya. Stigmanya perempuan kasar karena dia even dia nggak punya masalah nih, tapi temennya disenggol tuh dia bisa tampol. Iya. Enggak begini ya, guys. Enggak. Wah, dia langsung kayak Itu kayak masuk lape. Iya, jadi lebih war. Tapi sekarang tuh gue ngerasa dia lebih calm. Yes. Jadi segala sesuatu itu dia pikirkan dulu. Yeah. Keren banget sih perubahannya. Haleluya. Mungkin karena beban itu juga nggak? Iya, betul. Harus jaga image iya, kan. dilihat semua. Tapi itu kayak jatuhnya melatih gitu, karena kan Benar. setelah itu makin kesini, makin setiap ada problem atau segala macem, gue tuh sebelum ngelakuin sesuatu, gue lebih ke mikir apakah ini salah gue atau gue emang nggak salah gitu. Kalaupun misalnya gue nggak salah, gue ya diem aja karena gue nggak salah. Benar. Kalaupun gue salah, gue pasti bakal kayak lebih ke kayak say sorry dan diem gitu, minta maaf gitu. Jadi gue bukan orang yang langsung memvalidasi diri gitu. Misal atau contohnya misal kayak sebuah masalah, kadang gue ngerasa kayak salah gue di mana gitu, gue nggak ngerasa gue salah gitu kan. Tapi orang tuh yang kayak gitu kan, pengennya A B C D gitu. Nah gue sekarang tuh lebih banyak diem. Tapi Jal, menurut Vokatif, okay. takut banget. Tapi menurut Vokatif ya, orang yang memiliki 2 akun Instagram adalah orang yang paling depresi. Sebenarnya gue punya 4. Berarti udah lebih dari depresi. Udah depresi gawat ya. Tolong abis ini Ekumene menyiapkan psikologi untuk dia jangan pribadi. lupa kopi ya. Yes, karena obatnya Angel gampang banget guys. Sogok aja kopi, kelar masalah. Kayak gini nih. Seles, tolong ya habis ini ya. Oke, Jel. Di podcast kita, seperti podcast kita yang sebelum-sebelumnya, Betul. kita pasti punya Gimmick. Oh ya. atau hadiah. Betul. Makasih loh. Yes. Nah, tapi kali ini gue mau lu tutup mata. Oke. Close your eyes. Tutup mata, lipat Nanti, tangan. tapi lu arahnya boleh ke arah TV dulu. TV, tapi sekarang tutup mata ya. Oke Lipat ya. tangan, Jel, lipat tangan. Oke. Ini kamera bisa input ya mukanya dia ya. Ada Ekspresinya lagunya. aman ya. Ada lagunya. Lipat Tangan. tangan dan Tutup. mana nih? Mata batin. Aduh, Canda. lama sekali. Sabar ya Bu ya. Iya. Tim kreatif boleh tolong dong dibantu hadiah Ini untuk. jadi ini apa ya? Ada apa ini? Hari ini ada apa sih, Pi? Tapi gue mau dia untuk kasih satu kata. Mungkin satu sampai 2 kata. Untuk setiap gambar yang gue berikan. Ini bener-bener bermakna dalam hidupnya dia. Iya, misalnya lu nanti lihat foto gue, lu bilang cantik gitu. Oke, Kan? gitu Ngerti ya. ya? Keisha bermasalah gitu semua. Nice. Takut banget. Oke, udah tutup mata. Udah dari tadi, Bos. Bukan Gambarnya mata HD sekali ya. bukan Oke. mata fisik tapi mata batin Iya. maksudnya. In 1, 2, open your 1, eyes. 2, 3. Taruh. Yang ini kayak bagus banget deh gambarnya. lucu banget. Demi Tuhan ini gambarnya bagus banget. Wah, gila sih nih. Gemoy. Ini nggak bisa satu kata nggak Ini sih? nggak bisa Satu kata. paragraf. Pidato. Kalau lu harus pilih satu kata doang. Perfect. Perfect. Wah, gokil. Nice. Nice. Sumpah, nice. Sumpah. Itu good choice sih. Lo nggak bakal ketemu orang kayak dia. Iya. Iya benar. As Tapi perfect as him. Masuk SCT Kumene makanya. biang. Beuh. Tapi jelasin deh kenapa? Iya, kenapa? Lu sampai bilang ini perfect. Karena Fotonya. Apa karena di HD? Oke. Karena aku melihat gaya hidup ya guys ya. Jadi banyak hal yang gue lihat dari si bapak ini itu nggak kayak orang pada umumnya gitu. Wow. Jadi dia bisa yang kayak Gemoy. gemoy, lucu. Apalagi kalau dia kayak gini. Aku nggak bisa menjelaskan itu. Kalian harus mengalami Jangan sendiri. nangis ya. Makanya. Gak ada tisu. Tim kreatif lain kali tisu ya. Oke. Jadi kalian kalau mau tahu lebih lanjut, lebih dalam, mending nonton Truth ID. Ya, terus kalian datang ke GSKI apa nih? Rehoboth Kelapa Gading dan STT Ekumene. Jadilah murid. Kalau masih muda bisa ke RCC. RCC. Yang ketemu sama Ibu Angel. Kalian akan merasakan
apa yang tidak bisa saya ungkapkan. Ya, Jangan nangis, jangan nangis. Karena emang sulit dibahasakan gitu, ngerti nggak sih? Tapi jangan guys? nangis, jangan nangis. Ya oke, Setuju, tahan ya. Iya. Masih ada 14 foto lagi. Oh, aduh. Ya kan kita agak satu album soalnya. Oh, iya. Oke. Next. Tutup mata. Tutup mata dulu, tutup mata. Tutup mata terus ya perasaan guys. Gue Udah udah nggak kayak tahu. gini. Oke guys, jadi ini adalah guru padus yang ada di sini. Jadi kalau kalian mau masuk padus, gue promosi sekalian. Ya. Namanya Ecumenic Choir. Ecumenic Choir. Kalian kalau mau kepo sama Ecumenic Choir, mending kalian datang ke Tapi kenapa ini bermakna banget dalam hidup lu, Jo? karena dia yang melatih. Emang iya, kamu bisa lihat dong hasilnya. Iya. Aset ekumene ini, bro. Yes. Lo semua coba deh datang ke ST Ekumene masuk choir. Benar. Lo bakal mendapatkan suara yang indah. Tapi ada impact sesuatu nggak sih dari yang lu rasakan dari orang ini sebenarnya? Ada. Apa? Ada. ST makin dikenal cuy. Karena kan seperti yang kita lihat bahwa ST kita choirnya apa namanya Ecumenic Choir itu tuh sering ikut lomba guys. Yes. Jadi ke gereja-gereja. Habis tuh waktu itu pernah di satu event gede gitu kan. Jadi orang-orang yang belum tahu ST Ecumene itu mereka tuh jadi tahu. Wah, Kemarin gila. mereka bikin duit. Waktu itu pernah mereka bikin duit Konser. Antara. Iya, Iya. kalian Dan menarik ya, karena banget. meme ini Iya. namanya gue boleh kasih tau nggak? Boleh. Margaret itu ini bukan yang ujuk-ujuk datang Mm-mm. terus tinggal pakai sesuatu yang udah bagus. Dia build benar-benar dari mereka yang nggak bisa bernyanyi dalam apa sih? Paduan suara. Oh iya, paduan suara. Iya. Grup. Dan jadi sampai bisa ikut lomba. Itu Iya. kan Benar. wah gila Seperti sih, yang kita gokil. rasain kemarin kan yang apa mereka bikin konser kayak gitu kan. Bikin konser itu tuh kan ada mix gitu kan antara ST Ecumene dan salah satu kampus yang Iya. terkenal juga Di khusus seni. Jogja. Dan kita bisa lihat itu guys. Jadi kayak kita tuh ngerasa kita nggak kalah saing karena menurut aku berkat didikan mem ini kita panggilnya mem guys. Iya. Jadi berkat didikan mem ini apa ya choir kita itu bener-bener yang kayak udah kayak orang profesional. Makanya kemarin sempet diundang ke Kementerian Agama. Seriusan. Iya. Jadi kemarin baru banget itu hari apa ya? Senin Oh, kemarin. wow. Jadi mereka diundang ke Kementerian Agama untuk untuk tampil. nyanyi gitu. Jadi suatu Wow. kehormatan banget. Jadi Achievement. ST Ecumene itu makin terkenal guys. Boleh kasih Benar. tepuk tangan dong. Boleh dong, tepuk tangan dong. Keren. Iya, betul. Makasih. Oh, bukan ya? Tim kreatif kita emang agak huru hara. Iya, benar. Oke. Oke, the last picture. Last Will picture. goes to Your Jeng eyes. jeng jeng jeng. ya Allah. Kenapa muka gue begitu dah? Kenapa ini jadi menu? Lebih Gepeng tuh nggak? Kenapa ini jadi ketarik? Kan bibir kita biru. Ini bisa di Ini lebih kayak monster banget. itu siapa? Ini mau kita ketarik. Itu sama Baymax gua. Nah, coba satu kata dong buat dua orang paling Itu keren siapa? ini. Itu Kelvin. Emang dia di situ pakai ini, mukanya gimmick lagi. Iya. Oke, satu kata ya. Ya. Host. Host. Oke. Emang kita host banget. Iya, emang. Katanya mereka orang-orang gua guys. Orang-orang gue. Yes. Berarti kita pengikut Angel. Pengikut. Iya, anak buah. The Angel followers. Angels followers. Tapi Jel, dari Yes. 4 foto ini, menurut lu yang paling bermakna dalam hidup lu yang mana? Yang paling bermakna ya. Ya, ini nggak usah. Ini siapa katanya? Nomor 2 lah. Wow, jadi Siapa yang paling jadi? berperan aktif dalam hidup lu Iya. adalah bapak sebenarnya. Iya Betul. dong. Karena sebenarnya sejujur-jujurnya ya, yang bikin aku berubah dan maksudnya lebih makin mantep lah untuk kalau misalnya ngelihat dari kehidupan aku yang dulu yang sangat sangat brutal itu gitu Yes. ya, sebagai wanita yang suka Iya, begini-gini. huru-hara. Iya, suka huru-hara. Beliau inilah. Kayak TikTok ya. Kayak seneng. Iya. Jadi beliau inilah yang merubah saya. Benar. Tapi beliau ini bukan tipikal orang yang maksa, guys. Benar. Jadi Benar. dia nggak yang kayak kamu harus A, B, C, D, enggak. Tapi emang benar dari setiap khotbahnya. Jadi kayak melalui gaya hidupnya tuh kita bisa lihat. Jadi misal ada hal yang apa ya? Ada hal-hal yang bikin aku tuh makin yang kayak
harusnya kayak gini ya, oh harusnya kayak gini ya gitu. Jadi menurut aku orang yang berperan penting dalam perubahan hidup aku menjadi aku rasa aku lebih baik sekarang, lebih baik dari yang dulu. Aku nggak ngerasa aku perfect ya sekarang ya guys ya, maksudnya lebih oke lah dari yang dulu. Ini tuh beliau guys. Wow. Dia salah satu yang ngajarin aku sabar loh. Iya, sabar nak, diem nak gitu. Tapi kayaknya nggak cuman lu deh. Ya. Semua orang. Yes. Karena gue ngerasa ya selama semua orang yang ada di Ekumene ini, kita tuh diajarkan meskipun kita lagi di kondisi yang kita nggak enak aja dalam hidup ini, gimana cara kita mengatasi itu dengan tiga katanya dia, diam. Yes. Wow. Diam. Nice, Itu kelas banget sih sebenarnya. Benar-benar. Gue sih kadang memaknai kata itu tuh bener-bener the best word. Karena jadinya lu mau emosi lu lagi tinggi nih, tapi dengan kata bapak bilang diam tuh kayak jelek. Iya, tapi BTW diamnya jangan disalahartikan ya guys. Ya. Kadang ada orang yang diam tapi mendem gitu. Ya, Nah, kita nggak boleh. Iya, kita nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita diam tapi mendem, nanti kita yang depresi. Benar. Yes, jadi stres sendiri gitu kan. Jadi yang dimaksudkan Bapak ini kenapa kita setiap ada something kita, maksudnya ada sebuah masalah kita diam, dalam arti tuh kayak kita harus lebih berpikir secara benar dulu apakah masalah ini itu maksudnya seperti apa. Apakah ini salah kita atau kita nggak salah atau ada maksud Tuhan di balik ini. Maksudnya jangan bertindak dalam emosional guys. Dan kalau misalnya kita diam jangan nyimpen, karena kalau itu nanti jadi ngerusak kita sendiri gitu. Jadi buat pemirsa jangan menyalahartikan. Pemirsa Iya. bro. Karena sejatinya ya, seorang yang dijadikan yang punya tuntutan jadi teladan pun pasti punya seseorang yang diteladani. Benar. Yes, Dan betul. mungkin di ceritanya Angel dan beberapa teman di sini mungkin ya teladannya nomor satu ya Bapak Erastus Sabdono yang Ini sangat boleh kami di-shoot cintai. lebih zoom guys. Iya, langsung di zoom ya. Betul. Pakai cahaya-cahaya. Terus keluar. Waduh. Tiba-tiba bapak keluar dari TV. Iya. Kenapa nak? Yang edit video udah ada. Apalagi. Iya. Apa katanya mau pakai subtitle? Waduh, minta Oke. maaf ya. Oh, sorry. Gue denger dari mana tadi ya? Salah. Sorry. Dari situ dari keluar. Sorry. Oke deh. Oke. Nah, dari semua itu, dari semua yang udah terjadi dalam hidup lo, problematiknya, huru haranya Dari ya. lo lahir sampai sekarang. Benar. Oke. Kayak emang lu lahir bermasalah. Pastilah. Maksudnya ada masalah. Eh, Gimana cara megang dot, gimana makan. Masa dia langsung tahu? iya sih. bro. Iya, setuju. Cuma maksudnya Oke, kita naik aja. Dari semua yang udah terjadi, Angel mau bicara apa sih buat teman-teman dari sahabat Ekumene, para pecinta Reminders lah buat The mereka. Ekumeners ini, Iya. dan juga untuk diri lu sendiri. Betul. Yes. Lo mau ngomong apa? Nyam. Jadi aku mau kasih sebuah apa ya namanya? Sebuah kata-kata atau kalimat gitu. Mungkin ini kalian bisa mengaplikasikannya gitu ya. Maksudnya kalian bisa lebih mengerti dan mungkin kalian bisa ngelakuin itu gitu. Setiap orang itu pasti punya masa lalu yang buruk guys. Setiap orang itu pasti punya masalah-masalah yang dialamin kayak gitu kan. Dan ya masih banyak sifat-sifat yang sebenarnya itu tuh nggak menyukakan hati Bapak gitu. Bahasanya oke. Yang bikin Sangat sahabat SK. yang bikin Bapak itu sedih, Tuhan itu sedih karena tingkah laku yang kadang kita nggak sadar kayak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kita berada di tempat ini, kita kan khususnya untuk anak-anak STT Ekumene, kita itu kan sering banget gitu kan, sering banget mendengar sebuah khotbah, habis itu transfer spirit gitu. Terus ya melalui banyak hal yang kadang Bapak itu bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu kepada kita. Nah, hal-hal yang seperti itu kalian boleh ambil guys, kalian ambil terus kalian aplikasikan dalam diri. Apakah kalian sudah melakukannya atau belum? Atau mungkin ada yang menjadi struggle gitu dalam diri kalian yang bikin kalian itu nggak kuat atau nggak mampu. Tapi biar bagaimanapun kita harus ngelakuin itu guys, karena gimana ya, untuk menjadi orang yang baik dan itu untuk menjadi orang yang berkembang, bertumbuh, menjadi orang yang dewasa itu nggak mudah gitu kan. Setuju. Pasti perlu proses banyak jatuh bangunnya. Tapi kalau misalnya kita di sini sama-sama berusaha, sama-sama mau belajar kayak gitu,
Pasti bisa guys, pasti bisa. Jadi harapan aku untuk kita semua yang ada di sini, termasuk saya, sama-sama belajar, berjuang, bertumbuh bersama, sehingga nanti ketika kita udah selesai dari SLT Ekumene ini, kita menjadi teladan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang melihat kita. Setuju. Tapi kalau gue boleh kasih pertanyaan tambahan buat lu, terakhir aja. Ya, boleh. Kalau lu bisa balik putar waktu, Yes. lu mau ngomong apa sih ke Angel yang dulu? Ke Angel yang dulu. Apa ya? Gue juga bingung. Lebih ke kayak gimana ya bahasanya? Kalau untuk ngobrol ke diri aku yang dulu, aku cuma mau bilang thank you gitu. Karena biar bagaimanapun kesalahan apapun yang udah aku buat dulu, aku nggak akan ada sekarang kalau tanpa aku yang dulu. Nice. Thank you untuk Angel So, yang dulu. terima kasih udah dateng dari. Waduh, kopinya belum habis. Bener ya, aduh maaf ya. Iya, kopi gue udah habis kok, bocor ini. Oh, udah gue minum ya. Sorry. Enak kan? Jadi kita ngobrol lagi enggak? Enggak dong. Nah, tapi terima kasih Angel sudah turun dari tahtanya yang maha tinggi. Waduh, Angel. Terima kasih sudah bersedia mampir ke podcast Ruang Kaca gini ya. Yes, yang emang ruangannya kaca-kaca. Kaca. Yang penuh dengan kaca. Oke. Terima kasih, jangan bosen-bosen dateng kalau emang diundang. Emang host yang satu ini ya. Kalau diundang Sedih aja. banget, guys. Kalau nggak diundang ya udah mohon maaf. Guys harus tahu Jahat ya, ini tuh banget. bukannya kita loh. Tapi tim kreatif. Oh iya. Ya, jadi kalau emang buat tim kreatif yang menyediakannya orangnya Sape ya udah. Sama Tolong kayak ya. Ridwan dari Tadi sedotan. Oh iya, oke. Ya, Tolong ya tim kreatif, jangan lupa undang Sedotan gue saya. udah hilang. Mana sedotan gue? Ini dong. Iya, oke. Celestial Cafe. Oke. Nah, Ada anak muda nongkrong. jadi terima kasih Angel sudah datang. Kita bakal tetap kedatangan tamu-tamu yang menarik banget, teman-teman. Benar, jangan Dan- bosan-bosan makanya. Iya, sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, Ruang Kaca itu kan lu cuma bisa lihat nih dari luar. Nah, dengan nonton ini lu harus dengerin kita, jangan cuma Yes. lihat doang. Dengerin ya, guys. Bener ya. Jadi tungguin tamu-tamu siapa lagi yang bakal datang Yes, ya. Boleh request di kolom komentar kalau Betul. kalian mau siapa sih yang mau kita Benar. kulik dan kita ulas. Boleh banget kayak saya dong, undang saya gitu. Benar, kesediaan hati nih. Oke, gitu kan. siapa tahu ya kan? Yes. Oke, so buat teman-teman semuanya terima kasih udah nonton podcast kita yang penuh dengan huru hara ini. Betul, semoga ada berkat-berkat yang Yes. bisa teman-teman implikasikan gitu ya. Apalagi yang Betul. mahasiswa pasti relate banget Relate sama obrolan banget. hari ini. Yes. So don't forget to like, comment, And unsubscribe. Maksudnya apa ya? subscribe dong. Aduh, Duh, masih Iya, nge-build subscriber udah disuruh jangan subscribe. sorry. Oke. Iya, jangan lupa sales ya. Jangan lupa Sales langsung ya di Bener. sponsor buat minggu depan. Hari ini obrolan cair banget tuh gara-gara kopi. Yes. Oke. See you guys. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye.